Siapkan perut dulu sebelum nonton kawan, karena kali ini kita bakal lihat salah satu street food paling brutal dan bikin hilang selera makan. Daging setengah matang yang dimasak ala pedagang kaki lima India. Ini bukan daging bakar juicy ala restoran, tapi daging yang masih merah, masih berdarah, kadang bahkan aromanya masih hidup, tapi langsung disajikan ke pelanggan seperti makanan harian biasa. Banyak penonton yang kaget dan jijik saat pertama kali melihatnya. Tapi di sana, ini dianggap nikmat dan penuh cita rasa. Jadi, kalau kamu merasa street food sudah ekstrim, tahan dulu, karena ini baru pemanasan. Di banyak kota besar India, terutama daerah pasar tradisional, kamu bisa menemukan pedagang kaki lima yang langsung memasak daging kecil-kecilan di depan pelanggan. Mereka memotong daging mentah, lalu melemparnya ke wajan panas yang penuh bumbu dan minyak, namun hanya memasak dalam waktu sangat singkat. Hasilnya, bagian luar tampak matang, tetapi bagian dalam masih merah. Bisa dibilang matang setengah hati. Yang lebih mengejutkan, walaupun tampilannya bikin merinding, pembeli tetap datang tanpa ragu. Buat mereka, rasa kuat dari bumbu dan aromanya sudah cukup menutupi teknik memasak yang ekstrim ini. Banyak pedagang tidak memasak daging terlalu lama karena antrian panjang membuat mereka harus melayani secepat mungkin. Proses memasak cepat dianggap sebagai strategi agar pembeli tidak menunggu. Namun, bagi penonton dari luar negeri atau daerah yang lebih higienis, ini bikin bulu kuduk berdiri. Bagian dalam daging masih merah muda, kadang bahkan masih mengeluarkan jus yang terlihat seperti darah. Tapi para pelanggan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka percaya bahwa teknik memasak seperti ini membuat daging lebih empuk dan rasa bumbu bisa meresap lebih dalam tanpa hilang karena panas berlebihan. Yang bikin makin ekstrim, proses memasak ini sering dilakukan di tempat terbuka, dekat selokan, pasar hewan, atau pinggir jalan yang ramai polusi. Pedagang menyiapkan bahan di meja sederhana, tanpa penutup, tanpa pendingin, dan terkadang di sekelilingnya banyak lalat berkeliaran. Daging yang baru dipotong langsung masuk ke wajan yang penuh bumbu dan minyak. Semua berlangsung spontan, cepat, dan tanpa prosedur sanitasi yang jelas. Namun para pelanggan sudah terbiasa dan melihatnya sebagai bagian dari keaslian kuliner jalanan India. Panas, cepat, murah, dan penuh rasa. Meski terlihat barbar, ada alasan mengapa makanan seperti ini tetap digemari. Pedagang biasanya menggunakan bumbu kuat seperti lada, cabai, jintan, kapulaga, dan kunyit yang memberikan rasa dan aroma yang luar biasa tajam. Kombinasi bumbu ini membuat rasa daging terasa hidup, seolah langsung meledak di mulut. Bagi masyarakat lokal, inilah cita rasa yang otentik. Mungkin terlihat menakutkan bagi orang luar,
Tetapi kebiasaan makan seperti ini sudah diwariskan turun-temurun. Mereka percaya cita rasa tidak boleh dikorbankan hanya demi memasak lebih lama atau terlihat lebih bersih. Kalau kalian melihat proses memasaknya langsung, mungkin refleks pertama adalah memalingkan kepala. Pedagang biasanya memotong daging di papan kayu yang sudah dipakai berhari-hari. Tidak jarang terlihat bekas cairan daging mengalir di permukaan meja. Setelah dipotong, daging langsung dimasukkan ke minyak mendidih yang sebenarnya tampak sudah dipakai berkali-kali. Minyak berubah warna menjadi coklat pekat, bahkan hampir hitam. Namun pedagang tetap percaya bahwa semakin sering dipakai, semakin enak hasil gorengannya. Di sini, konsep kebersihan tampaknya bukan prioritas utama. Yang penting, rasa tetap mantap dan pelanggan puas. Selama proses memasak, tangan pedagang bergerak cepat tanpa sarung tangan, tanpa alat pelindung, dan jarang sekali ada proses mencuci tangan di tengah pekerjaan. Mereka memegang daging mentah, lalu memegang bumbu, lalu memegang piring pelanggan, semuanya dalam satu rangkaian tanpa jeda. Buat penonton yang terbiasa dengan standar food safety modern, tentu ini menimbulkan rasa ngeri dan ketidakpercayaan. Namun bagi pedagang lokal, metode ini sudah menjadi rutinitas harian yang tidak dianggap masalah. Mereka mengutamakan kecepatan, keterampilan, dan pengalaman lebih dari prosedur sanitasi yang dianggap rumit. Saat memasak, pedagang biasanya menggunakan wajan besar atau semacam wajan datar yang langsung terkena panas terbuka. Saat daging dilempar ke atasnya, bunyinya keras dan aromanya langsung menyengat. Dalam hitungan detik, mereka menaburkan bumbu tambahan, lalu membalik daging hanya sekali sebelum disajikan. Tidak ada proses pengecekan apakah daging benar-benar matang sempurna. Ukuran kematangan semata-mata ditentukan oleh pengalaman pedagang dan kebutuhan menjaga antrian tetap bergerak. Banyak pelanggan setia percaya bahwa pedagang yang cepat adalah pedagang yang paling hebat, bukan yang paling bersih. Yang bikin semakin unik, pelanggan justru menikmati pengalaman makan seperti ini bukan karena tampilannya, tapi karena sensasi ekstrim yang hanya bisa didapat di street food lokal. Beberapa bahkan dengan bangga bercerita bahwa mereka makan daging setengah matang ala pedagang kaki lima sejak kecil dan tubuh mereka baik-baik saja. Bagi mereka, tubuh sudah terbiasa dengan kondisi makanan seperti ini. Yang lucu, beberapa turis atau penonton luar justru lebih takut penyakit daripada rasa makanan. Tetapi penduduk setempat percaya bahwa pengalaman makan paling autentik bukan yang bersih, tapi yang paling jujur. Kalau kita lihat dari kacamata kesehatan modern, makan daging setengah matang tentu berisiko.
Daging merah yang tidak dimasak sempurna bisa membawa bakteri seperti salmonella, E. coli, dan parasit lainnya yang menyebabkan penyakit pencernaan, bahkan infeksi serius. Namun yang menarik, di banyak tempat di India, risiko ini seringkali tidak dianggap menakutkan. Masyarakat lokal percaya bahwa tubuh mereka sudah kebal atau terbiasa sejak kecil. Hal ini menjadi semacam keyakinan sosial bahwa adaptasi tubuh mengalahkan standar kesehatan internasional yang lebih ketat dan terstruktur. Beberapa orang luar mungkin bertanya-tanya bagaimana masyarakat bisa tetap makan tanpa khawatir. Jawabannya sederhana. Ini adalah bagian dari realitas hidup mereka. Tidak semua orang memiliki akses ke daging berkualitas tinggi, pendingin makanan, atau dapur higienis. Banyak pedagang memanfaatkan apa yang ada dan tetap bekerja keras untuk menyediakan makanan murah kepada pelanggan. Harga murah seringkali menjadi alasan utama, dan banyak dari mereka lebih takut lapar daripada takut sakit. Ini menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi membentuk kebiasaan kuliner masyarakat. Di sisi lain, street food seperti ini menjadi daya tarik bagi food traveler atau YouTuber kuliner yang ingin merasakan pengalaman ekstrim. Walaupun reaksi pertama biasanya jijik atau shock, banyak yang tetap mencicipi demi konten atau sekedar mencoba sesuatu yang benar-benar lokal. Namun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami gangguan pencernaan setelahnya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan makan di satu negara tidak selalu cocok untuk orang dari luar. Apa yang dianggap lezat bagi masyarakat setempat bisa jadi tantangan berat untuk orang yang baru pertama kali mencobanya. Yang menarik, meski ada berbagai resiko kesehatan, popularitas makanan seperti ini justru semakin meningkat. Pedagang yang memasak cepat, brutal, dan tidak bertele-tele justru viral di media sosial karena dianggap unik dan autentik. Banyak penonton yang menonton videonya dengan rasa campur aduk antara jijik dan penasaran. Ada juga yang berkomentar sarkastik, tapi tetap menonton sampai habis. Fenomena ini membuktikan bahwa hal ekstrim dan tidak biasa justru mudah menarik perhatian publik, terutama walau terlihat mengerikan bagi sebagian orang, kita harus mengakui bahwa makanan seperti ini adalah bagian dari budaya kuliner India yang kuat dan bersejarah. Banyak hidangan tradisional India pada zaman dahulu memang dimasak dengan cara sederhana, di api terbuka, dengan proses cepat, tanpa peralatan modern. Jadi, apa yang kita lihat hari ini bukan sekedar jorok, tapi juga jejak panjang tradisi kuliner yang tetap hidup di tengah modernisasi. Ini adalah cara masyarakat menunjukkan warisan yang tidak boleh hilang, meski terkesan tidak higienis bagi orang luar. Penting juga memahami bahwa bagi banyak pedagang kecil, menjaga standar kebersihan tinggi bukan pilihan mudah.
Biaya air bersih, alat pelindung, sarung tangan, dan dapur besi tidak murah. Mereka bekerja dengan margin keuntungan tipis untuk melayani pelanggan yang juga ingin harga murah. Maka dari itu, proses memasak jadi kompromi antara realita ekonomi dan kebutuhan bertahan hidup. Inilah salah satu perbedaan terbesar yang kadang tidak dipahami penonton dari luar negeri, terutama mereka yang menonton dari kenyamanan rumah masing-masing. Namun, semua ini justru menunjukkan satu hal. Makanan jalanan India terus hidup karena kekuatan rasa dan karakteristik unik yang tidak dimiliki negara lain. Tidak peduli seberapa ekstrim teknik memasaknya, pelanggan tetap menghargai kerja keras pedagangnya. Mereka menikmati bukan hanya makanannya, tetapi juga atmosfer, kehebohan, dan pengalaman khas yang tidak bisa ditemui di restoran mahal. Setiap suapan bukan sekedar makanan, tapi cerita, budaya, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan selama masih ada yang membeli, street food seperti ini tidak akan pernah hilang. Kalau kamu terkejut dengan cara masak daging setengah matang ala street food India ini, jangan cuma diam, tulis reaksimu di komentar. Menurut kamu, ini makanan berani, ekstrim, atau sudah kelewat batas? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak street food sadis dari negara lain yang bakal kita bongkar bareng-bareng.